Baik, para mahasiswa sekalian, sebagaimana sudah disampaikan pada pengantar bab 2, kita akan mempelajari berbagai metode dasar untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linier. Metode pertama yang kita pelajari adalah metode bagi dua atau bisection method. Metode ini didasarkan pada teorema lokasi akar yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu kalau F kontinu pada interval AB dan perkalian FA dan FB-nya kurang dari 0, maka persamaan tak linear Fx sama dengan 0 pasti memiliki akar pada interval AB. Nah, kita berangkat dari persamaan tak linear Fx sama dengan 0 ya. Kita asumsikan persamaan ini memiliki akar eksak. Katakanlah eksaknya di sini. Nah, metode bagi dua ini adalah metode yang sangat sederhana. Prinsip kerjanya adalah dia membagi subinterval yang memuat akar ini ya menjadi dua subinterval. Ya, menjadi dua subinterval yang panjangnya sama. Ya, yang panjangnya sama berarti diambil P di sini, P1 sebagai aproksimasi pertama, ya. Jadi terbentuk dua subinterval yang panjangnya sama, yang panjangnya sama, A1 P1 dan P1 B1. Nah, P1 ini ya pembagi sebagai median atau titik tengah interval A1 B1 diambil sebagai aproksimasi. Karena intervalnya baru interval yang pertama, ya, kita anggap ini sebagai aproksimasi yang pertama. Nah, kemudian aproksimasi yang kedua, kita membagi juga salah satu dari subinterval ini yang mana kita pertahankan, ya. Yang kita pertahankan adalah subinterval yang memuat akar. Bagaimana cara memilihnya atau mengidentifikasinya? Ya, menggunakan lagi teorema lokasi akar. Ngeceknya adalah jika FA1 dikali FP1 nilainya kurang dari 0, maka akarnya pasti ada di sub yang kiri. Oke, kita coba lihat ya, di sub yang kiri, betul. Di sub yang kiri ya, kita lihat visual ini juga jelas bahwa akarnya ada di bagian ini. Maka interval ini yang kita pertahankan. Jadi kita buat subinterval yang baru yang lebarnya separuh atau setengah dari interval yang sebelumnya adalah sebagai berikut caranya. Oke, ini subinterval yang kedua. Nah, A2, B2 kita sebut ya. Nah, ini kita ambil titik tengahnya sebagai iterasi yang kedua. Oke. Nah, dengan cara yang sama juga kita cek di antara dua subinterval yang baru ini yang mana yang memuat akar. Dengan menggunakan lokasi akar, kita peroleh bahwa FA2 dikali FP2 kurang dari 0. Oke, secara visual juga tetap bisa dipahami ya. FA2-nya ada di sini ya. Kemudian FP2, mana P2-nya? FP2-nya, P2-nya adalah ini ya, FP2-nya ini masih negatif. Negatif kali positif adalah negatif. Sehingga dia yang masih memuat akar adalah masih tetap di sebelah kiri. Nah, kita bentuk lagi interval sebelah kiri, diperoleh subinterval yang baru yaitu A3 B3. Oke, sama seperti sebelumnya, kita ambil titik tengahnya untuk memperoleh P3 ya. Nah, di sini dicek lagi FA3 dikali FP3. Ini sekarang sudah positif dia. Sudah positif, maka subinterval yang memuat akarnya pasti ada di sebelah kanan. Persis ini ya, kita lihat FA3 ini ya positif. Kemudian FP3 kalau kita tarik ke atas nilai FP3 positif. Jadi positif kali positif dan positif, maka subintervalnya akan berubah ke sebelah kanan karena pasti ada satu di antara dua subinterval itu yang memuat akar. Oke, ini bentuk daripada aproksimasi yang keempatnya. Nah, ini ya, ini P4, ini yang panah-panah biru ini adalah akar eksaknya. Bisa kita lihat bagaimana perjalanan aproksimasi ini dalam mendekati akar eksak. Jadi yang merah mendekati yang biru ini. Nah, ini kita teruskan proses ini. Sampai kapan? Sampai memenuhi akurasi tertentu atau kriteria stopping tertentu. Nah, jika ini diteruskan, kita peroleh bentuk umum iterasi metode bagi dua adalah sebagai berikut. Jadi untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, kita peroleh aproksimasinya adalah Pn sama dengan An dibagi Bn dibagi 2 ya. Ini sebagai titik tengah. Maka ini sesuai dengan namanya ya, namanya bagi 2. Bagi 2 artinya membagi interval yang memuat akar menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kemudian ini butuh membentuk interval berikutnya, yaitu menggunakan kriteria lokasi akar ya, seperti ini ya. Ini yang
Sederhana sebenarnya implementasinya, tahapannya hanya 2, dapat aproksimasi, kemudian cari interval yang perlu dipertahankan, kemudian lakukan lagi, ambil titik tengah, dan seterusnya. Barangkali ini yang bisa dijelaskan, dan ini nanti akan dibantu dengan contoh soal, ada di buku saya kira. Silakan nanti mahasiswa bersama-sama diskusi untuk menerapkan metode ini pada contoh soal yang ada pada buku ya. Dilihat sendiri. Terima kasih.